Halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bentar. Halo, selamat malam semuanya. Eh, Kembali bersama saya Penny Ramadhani, investment spesialis Indo Premier Sekuritas. Seperti biasa pada malam hari ini kita akan ada webinar ya teman-teman ya. Kebetulan kita ada dua webinar ya. Ini di room ini teman-teman membahas analisis tren saham ataupun materi lanjutan terkait technical analysis. Kemudian di room satunya lagi ya, itu ada screening ya, aplikasi kita yaitu screening saham ya. Jadi silakan teman-teman memilih untuk bergabung di webinar yang ingin teman-teman ikuti. Nah, sebelum memulai webinar kita pada malam hari ini, membaca dulu beberapa ketentuan yang bisa sobat ipot ikuti bersama. Pertama, silakan menggunakan nama lengkap sesuai dicantumkan pada saat registrasi. Apabila nama belum sesuai, silakan rejoin terlebih dahulu. Yang kedua, menyampaikan pertanyaan hanya melalui kolom Q&A dan menyampaikan pertanyaan sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Yang ketiga, menjaga ketertiban dengan kalimat yang sopan dan tidak mengandung sara. Dan terakhir, dilarang merekam materi Oke, itulah audience guideline yang bisa Sobat Ipot patuhi bersama. Nah, seperti di awal saya sudah mention ya, bahwa kita akan bahas topik analisis tren saham. Jadi ini adalah topik lanjutan ya, di mana memang teman-teman yang ingin belajar basic technical analysis, kelanjutannya adalah teman-teman harus tahu bagaimana sih kita bisa menentukan tren saham. Apakah saham ini cenderung trennya layak untuk kita beli atau justru layak untuk kita jual. Nah, pada saat ini sudah hadir pembicara kita yang luar biasa, yaitu Mas Isa Martian. Halo, selamat malam Mas Isa, apa kabar? Halo Mas Isa? Suaranya masih di mute Mas Isa? Oke, selamat malam Mas Penny, selamat malam Sobat Ipot semua. Suara saya sudah jelas kah? Sudah sangat jelas Mas Isa. Apa kabar Mas Isa? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Mas Penny apa kabar? Alhamdulillah sehat. Isa, kalau boleh tahu nih, apa sih sebenarnya nanti yang kita akan bahas nih di topik kita pada malam hari ini Mas Isa? Oke, menarik ya Mas Penny. Pada malam hari ini kita akan bahas terkait sebenarnya lanjutan ya dari analisis teknikal. Betul tadi Mas Penny bilang, di mana kalau misalkan kita setelah kita tahu basic-basic analisis teknikal, itu ada salah satu bagiannya adalah tren gitu ya. Jadi tren ini lebih spesifik ya Mas Penny, spesifik membahas jadi ada kecenderungan nanti itu apakah saham itu naik ataupun turun. Dengan kita bisa mengidentifikasi tren, itu istilahnya kita sudah bisa meningkatkan akurasi kita untuk kesuksesan untuk trading lah, istilahnya seperti itu Mas Penny. Jadi harapannya Sobat Ipot, ini salah satu lanjutan ya dari analisis teknikal yang memang sangat penting gitu. Harapannya bisa join semua sampai akhir dan juga bisa mengaplikasikannya nanti ya sambil praktek-praktek. Begitu Mas Penny. Oke, thank you Mas Isa. Wah, kayaknya menarik banget nih teman-teman ya topik yang akan dibahas Mas Isa pada malam hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja nih kita persilakan ya Mas Isa untuk menyampaikan materinya. Nah, teman-teman, kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung di drop di kolom Q&A ya. Dan kalau untuk chat, untuk paling komunikasi dengan kita ya. Oke, silakan Mas Isa. Oke, thank you atas pembukaannya. Selamat malam Sobat Ipot semua. Saya perkenalkan diri lagi ya. Nama saya Isa Martian, investment spesialis dari Indo Premier Sekuritas. Mudah-mudahan nggak bosan ya ketemu dengan saya. Bahas kali ini terkait tren analisis atau analisis tren di dalam saham ya. Jadi kalau misalkan Sobat Ipot itu sudah mulai ada nih misalkan rencana untuk memulai trading lah, ibaratnya trading journey lah. Ini tren analisis itu adalah salah satu komponen yang penting gitu. Kenapa? Karena dengan kita mengidentifikasi tren, kita tahu gitu ya setidaknya apakah si saham ini berpotensi untuk naik selanjutnya. Ibaratnya sama seperti kita seperti kita berlayar lah. Kalau misalkan berlayar, kita kan ada kapal layar ya.
kita ikuti arah angin. Kalau misalkan kita ikuti arah angin, itu akan membantu diri kita. Seperti itu Sobat Ipot semuanya ya. Di sini Ipot yang join rata-rata apakah rencananya atau misalnya sudah memulai trading atau investing, boleh ya komen di kolom chat. Fokusnya trading atau investing, jangka pendek atau jangka panjang, silakan ya. Boleh share di kolom chat ya. Gitu. Terus kenapa pengen belajar analisis tren atau teknikal gitu? Boleh di kolom chat ya, silakan. Malam ya, mungkin ada Sobat Ipot, Bapak Ibu sekalian yang pulang kerja atau selesai aktivitas, bareng-bareng kita belajar ya. Jadi nanti kalau misalkan dalam sesi ada yang ditanyakan silakan, misalnya minta diulang lagi sedikit silakan, tapi kalau misalkan ada yang pertanyaan lebih spesifik, bisa disampaikan di kolom Q&A ya. Apakah tampilan layar saya sudah muncul? Oke. Sudah Mas Isa? Sudah, oke, thank you. Oke, sip, kita lanjut lagi. Oke. Oh, kolom chatnya disabled. Mas Feni boleh dibantu Oke, atau siap, misalkan sudah. admin? Oke. Oke, thank you ya. Pantas ada yang bertanya di kolom Q&A ya, boleh. Sip. Sambil kita silakan Bapak Ibu sekalian sambil nyemil-nyemil, sambil siapin sambil makan juga nggak masalah. Yang penting jangan sambil tiduran ya. Kalau sambil tiduran takutnya nanti ketiduran ini ya ketinggalan untuk info-info ataupun ilmu-ilmunya yang pastinya bermanfaat buat Sobat Ipot semua, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, seperti saya sebutkan tadi, oke, ada yang untuk investasi jangka panjang, Pak Ferdian, terima kasih. Jadi, apakah tren ini juga bisa digunakan untuk investing? Saya rasa bisa ya. Kenapa? Karena kita identifikasi dari awal pun, kalau misalkan kita lihat saham, Pak Ferdian dan Bapak Ibu sekalian, untuk jangka panjang pun kita lihat tren harganya apakah naik ataupun turun gitu ya. Biasanya kalau misalkan kinerja perusahaannya bagus dari waktu ke waktu, pada umumnya sahamnya akan naik juga ya, dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi sebetulnya untuk analysis ini bisa digunakan baik untuk investing ataupun trading ya. Bahkan sampai trading jangka pendek pun bisa ya. Jadi scalping kita lihat tren dari misalkan dari pagi sampai siang atau sore seperti apa gitu. Kita bisa ibaratnya seperti kita berlayar tadi ya, kita mengikuti arah angin, arahnya kemana, apakah kita ke utara. Nah, kita tinggal setir kemudinya aja nih yang kita atur. Apakah kita sebagai nakoda kita mengikuti belok kiri, belok kanannya, kita yang menentukan. Jadi sebetulnya kita nggak bisa ibaratnya melawan tren, trennya harus sesuai yang kita inginkan. Kita nggak bisa, tapi kitalah yang mengikuti dari market itu sendiri. Kita menyesuaikan, beradaptasi. Seperti itu. Nah, ini ya, jadi prinsip dari follow the trend atau price move in trends, itu kita bisa tahu pergerakan saham itu sebenarnya tidak bergerak secara acak. Jadi harganya tuh ada kecenderungan. Sama seperti kita kalau misalkan sekarang yang lagi sama istilah tren yang pada umumnya gitu ya, tren pada umumnya ya yang viral sekarang kan di sosmed itu kan banyak orang ngikutin gitu ya. Sekarang lagi viralnya apa di sosmed, pada bikin TikTok, semua pada bikin TikTok itu ikutin. Jadi makanya saham TikTok juga naik gitu ya. Sosmed apa yang akan viral biasa kan ada waktu-waktunya gitu. Jadi ada kecenderungan gitu. Jadi kalau misalkan orang akan mengikuti yang sedang ramai seperti itu. Jadi trend is your friend, never fight the trend. Kita nggak bisa maksain. Sama seperti kita kalau misalkan di sana ada di sini digambar orang yang berselancar. Kalau yang berselancar pasti nyarinya ombak ya, nyari ombak yang tinggi. Jadi semakin tinggi semakin bagus gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan mungkin teman-teman ada yang misalkan belajar surfing, ya pasti kita kalau pengen naik ombak gitu ya surfing, nggak kita harus lihat momentumnya kapan ini si ombaknya mulai naik. Nah, kita kendarailah si ombak tersebut, jadi kita sampai posisi di puncak. Nggak bisa kita posisi misalkan di puncak, kita langsung naikin ombaknya, nggak bisa. Jadi kita harus tahu dulu dari sedikit demi sedikit, kita ikutin ombaknya. Nah, makanya kita bisa mengendarai ombak. Nah, kalau misalkan nggak ada ombak juga,
kita nggak bisa surfing juga gitu, airnya tenang gitu ya, nggak bisa. Nah itulah makanya kenapa sama seperti konsep saham, kita riding the wave, riding the IHSG misalkan, ataupun saham-saham yang memang sudah jadi incaran watchlist kita. Oke, next. Bapak Ibu sekalian, nah sebenarnya ada 3 kecenderungan ya. Jadi kecenderungan dari tren sendiri gitu ya. Dengan tadi saya bilang di awal, dengan kita mengetahui tren itu di atas 50% kita sudah bisa apa ya, sudah bisa meningkatkan akurasi kita gitu, keuntungan kita dari saham. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa tahu gitu ya dari market structure gitu trennya seperti apa, ya kita sama aja misalkan ternyata kejeblos saham yang trennya sedang turun. Ya biasanya kalau misalkan saham yang turun itu akan melanjutkan penurunannya. Nah, maka sama kebalikannya ketika saham kecenderungannya naik, dia akan meneruskan kecenderungan untuk naik kembali gitu. Makanya lebih mudah untuk trading sebetulnya ke saham yang memang uptrend gitu ya. Jadi lebih apa ya, karena akan mengikuti yang sebelum-sebelumnya, kecuali sudah ada transisi misalkan dari trennya naik transisi ke misalkan tren turun. Nah, ada juga tren yang namanya sideway ataupun no trend. Sama seperti saya bilang tadi, kalau misalkan hidup flat aja, datar-datar aja juga kan nggak seru gitu ya, nggak menarik ya. Sama kalau misalkan kita surfing, ya nggak seru kalau misalkan kita surfing airnya tenang. Nah, misalkan di saham pun sama seperti itu. Kalau misalkan tidak ada volatilitas, misalkan untuk trading pun peluangnya akan lebih sedikit gitu ya. Ya, untuk investing pun sama, tadi Pak Ferdian bilang bisa jangka panjang. Saham yang sideways nggak kemana-mana itu biasanya dihindari oleh investor ataupun trader gitu ya. Jadi walaupun misalkan laporan keuangannya bagus, ada pun yang seperti itu. Jadi laporan keuangannya bagus, tapi tetap aja sahamnya saham murah aja. Jadi nggak ada pergerakan dari waktu ke waktu gitu. Jadi ini banyak yang dihindari juga, baik itu investor ataupun trader gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa, oh iya dalam sideway ini kita bisa tentukan time frame-nya seperti apa, kita juga bisa dapatkan cuan juga. Jadi yang paling mudah menurut saya sendiri gitu ya, untuk yang paling mudah untuk pemula pun kita pilih saham yang uptrend ataupun bullish. Kalau misalkan untuk trend dan no trend ini memang perlu skill khusus, dan biasanya ini akan lebih ke trading jangka pendek gitu ya. Kita memanfaatkan masa-masa seperti ya, dia mulai misalkan ada apa ya, ada selain kontraksi dia ada apresiasi lagi sedikit demi sedikit. Makanya biasanya kalau misalkan marketnya sedang turun, lebih cenderung trading jangka pendek-pendek gitu ya. Kalau misalkan untuk trader yang biasa, contohnya adalah swing seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, gimana sih caranya Bapak Ibu sekalian untuk menganalisis tren? Jadi kalau misalkan kita trading dalam tren yang bagus, probabilitas pendapatan gain akan menjadi lebih besar. Saya bilang biasa di atas 50% ya, dengan kita bisa memprediksi tren itu sendiri. Nah, ada 2 poin yang memang Bapak Ibu dapatkan ketika kita sudah bisa analisis tren. Yang pertama, kita mengidentifikasi tren. Yang kedua, memproyeksikan arah tren selanjutnya. Jadi ada yang dinamakan dengan market structures ya, ataupun price action biasanya seperti itu. Jadi ketika dia memang contohnya polanya sedang transisi, misalkan dari turun balik arah gitu, makanya kan ada orang yang beli pada reversal gitu, bottom reversal ketika trennya dari turun ke atas. Dia biasanya ada juga yang memang entry di situ, ataupun ada yang memang ketika dia misalkan sudah trennya naik, ada transisi lagi, misalkan polanya ke arahnya downtrend. Nah, ini juga bisa untuk dia profit taking. Kita nggak bisa tahu ya, misalkan puncaknya di mana ataupun lembahnya di mana, turunnya di mana, kecuali kita bisa memprediksi trennya seperti apa gitu. Jadi entry-nya nanti akan saya jelaskan juga seperti apa. Nah, ini juga cara yang bisa kita gunakan untuk menganalisis tren harga. Yang pertama adalah coding. Jadi kita coding, kita kasih tanda ke setiap misalkan puncak ataupun harga tertinggi atau harga terendah pada fase tertentu gitu ya. Lalu kita juga bisa membuat trend line. Jadi trend line itu secara normal gitu ya, secara misalkan yang time frame yang lebih panjang ini
polanya apakah sahamnya cenderung naik ataupun cenderung turun. Kita bisa bikin garis trendline yang lebih panjang. Yang selanjutnya kita bisa gunakan juga indikator ataupun moving average. Jadi kita bisa memanfaatkan dari rata-rata harga, misalkan rata-rata harga 20 harian, misalkan untuk ataupun 60 harian untuk misalkan swing trading. Tapi kalau misalkan trading yang misalkan cuma one day trading, kita gunakan misalkan per 5 menit ataupun 10 menit. Jadi kita bisa tentukan time frame-nya tergantung kita time horizonnya seperti apa. Lalu juga kita juga bisa gunakan chart pattern. Chart pattern ada pola-pola yang memang jadi acuan gitu. Ketika misalkan contohnya ada pola head and shoulder, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah mempelajari terkait chart pattern, nah ini juga chart pattern juga saling mendukung. Misalkan ketika kita misalkan ada pola head and shoulder, misalkan itu ada cenderung misalkan dia patah tren, jadi trennya menjadi turun. Kalau misalkan reversal reverse head and shoulder, itu ada cenderungan saham yang naik. Nah, kita bisa memang saling berhubungan antara tren dan juga chart pattern. Oke, untuk selanjutnya, nah ini gimana sih caranya kita mengidentifikasi tren? Nah, contohnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu kita bisa tentukan misalkan pergerakan harga saham gitu. Pergerakan harga saham kan ada posisi terendahnya, lalu kita identifikasi yang posisi tertingginya posisi sebelah mana. Anggaplah di sini posisi low. Nah, ketika posisi low, lihat posisi high-nya di mana. Nah, ketika ketemu puncaknya. Nah, ketemu puncak, kita tentukan lagi apakah ada menemukan puncak selanjutnya. Apakah kelihatan puncak yang lebih tinggi dibandingkan dengan puncak sebelumnya. Jika kita lihat di sini, oke, nah ini kan ada dua puncak. Jadi kita tentukan dulu puncaknya dulu. Puncaknya ada berapa? Misalkan ini time frame anggaplah misalkan 1 bulan ya, ataupun 2 bulan. Nah kita tentukan puncaknya dulu. Jadi ada high, lalu juga ada higher high, dan juga higher high selanjutnya. Seperti itu. Nah kita juga lihat lembah, ataupun kita posisi terendah suatu saham pada suatu fase. Kita lihat apakah ada namanya higher low. Jadi higher low ini adalah low yang lebih tinggi dibandingkan dengan low sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Nah kita tentukan lagi apakah ada sahamnya harganya yang menyentuh lebih tinggi dibandingkan dengan harga terendah sebelumnya juga. Seperti itu. Jadi kita lihat apakah ada higher low dibandingkan dengan low sebelumnya. Nah, kalau misalkan ini terlihat dari higher low sebelumnya itu lebih tinggi. Ini juga terlihat lebih tinggi juga. Itu artinya misalkan minimum ada 2 titik ini, 2 puncak dan ada 2 lembah ini, itu sudah bisa gitu. Kita lihat, oh ini sahamnya trennya naik seperti itu. Dan semakin banyak puncak dan lembah yang kita tentukan, misalkan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, misalkan saja seperti itu. Jadi ada higher high, misalkan di sini higher low lagi. Dibandingkan dengan ini lebih tinggi lagi. Nah ini juga lebih kuat biasanya. Gitu ya. Jadi misalkan di sini ada misalkan tren utamanya itu primary-nya itu panjang gitu ya, dan cenderungan misalkan koreksinya itu nggak terlalu lama, nah itu biasanya kita bisa asumsikan ini memang trennya juga naik seperti itu teman-teman. Sampai sini silakan ya, apakah sudah jelas? Misalnya sudah ada komen aja. Kalau misalkan dari pengertian ini ada yang misalkan belum paham, gitu, silakan. Nah ini higher high dan higher high sebelumnya. Kalau misalkan kita gambarkan, anggaplah kita coba gambarkan. Kita lihat kan kalau misalkan tarik dari primary movement ini gerakannya satu arah ya teman-teman, satu arah dengan tren utamanya. Jadi semakin panjang itu akan semakin kuat. Nah kalau misalnya ada koreksi pun sifatnya itu sementara. Nah ini saham yang trennya naik. Contohnya di sini ada saham Adaro. Kita lihat sampai sekarang kalau nggak salah ini masih trennya juga. Nah, kita tentukan puncaknya seperti apa. Puncaknya di mana? Nah, kita tentukan dari posisi terendahnya dulu. Kita tentukan posisi terendahnya dulu.
lalu kita lihat posisi terendah selanjutnya. Nah, ini misalkan terlihat ini posisi terendah selanjutnya, ini ada high low. Lalu kita lihat juga posisi terendah selanjutnya lagi, ini high low lagi. Ini masih lembahnya saya sebut. Nah, kalau misalkan kita lihat puncaknya, ini kan berarti high. Nah, ini puncak 1, ini puncak 2. Nah, puncak 2-nya apakah lebih tinggi dibandingkan dengan puncak 1? Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi bisa pakai misalkan drawing di aplikasi, misalkan di iPod pun bisa, ataupun misalkan Bapak Ibu sekalian, senangnya saya pakai TradingView, silahkan, nggak masalah ya. Jadi kita bisa tarik garis aja dari titik terendah. Kalau misalkan kita tarik garis, titik terendah, posisi tertinggi lagi, tarik lagi ke bawah lagi, posisi tarik lagi ke atas lagi. Nah, kita lihat apakah primary-nya lebih panjang dibandingkan dengan secondary-nya. Kita untuk menentukan primary atau secondary. Nah, gitu ya. Jadi terlihat di sini ya. Walaupun misalkan kita kelihatan ada rally panjang di sini, yang posisi biru itu kita bisa lihat adalah berarti primary-nya. Seperti itu, teman-teman. Nah, biasanya ini juga bisa lihat untuk memvalidasi apakah ini betul trennya naik, kita lihat lagi apakah posisi kenaikannya, misalkan di sini ya, saya ganti warnanya, mungkin warna ini ya Bu ya. Apakah dia memotong, oke kita lihat market structure, apakah dia memotong, ada candle yang misalkan memotong dari ketinggian yang sebelumnya, sama seperti ini. Ini kan kalau kita lihat garis break, nah ini kan lebih kuat. Ini biasanya untuk memvalidasi apakah misalkan trennya akan berlanjut terus. Gitu. Jadi kalau misalkan entry, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, itu selama misalkan si sahamnya ada penurunan koreksi wajar, itu bisa kita asumsikan, oh misalkan sahamnya akan naik, kecuali sudah ada mulai fase misalkan penurunan yang memang tidak melanjutkan kenaikannya. Misalkan dari sini higher high, tidak melanjutkan lagi higher high selanjutnya, tapi dia cenderung lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya ini. Jadi kalau misalkan anggaplah di sini, nah kita kalau misalkan menyentuh sini, berarti kan dia tidak menyentuh ketinggian sebelumnya. Anggaplah si higher low-nya pindah di sini, ataupun di bawah sini. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya ketika misalkan saham yang trennya naik. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita saham yang trennya mungkin ada penurunan seperti apa? Kalau misalkan kita coding, identifikasinya kita dari posisi yang tertinggi, misalkan yang tertinggi kita tanda H, lalu kita cari lagi apakah posisi saham saja itu lebih tinggi ataupun lebih rendah. Anggaplah dianggapnya lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Kalau misalkan lebih rendah dibanding sebelumnya, itu kita kasih coding L ataupun low ya, seperti itu ya. Nah, ketika ada misalkan kenaikan spike ke puncak tapi tidak lebih tinggi dibandingkan dengan high sebelumnya, itu kita kasih lower high. Jadi bisa kelihatan ini lebih rendah dibandingkan dengan high sebelumnya. Sama ketika kita lihat lagi ternyata saham melanjutkan penurunannya lagi. Nah, kalau misalkan melanjutkan penurunannya lagi gitu ya. Jadi kita kalau misalkan melanjutkan penurunannya lagi, kita kasih tanda coding lagi lower high. Gitu. Nah, kalau misalkan kita kasih, misalkan tarik garis lagi, nah lihat lagi ternyata ada namanya lower low. Artinya apa? Lebih rendah dibandingkan dengan low sebelumnya. Nah, semakin banyak lower low-nya, itu berarti sahamnya itu trennya adalah menurun. Jadi ketika kita lower low-nya banyak dan juga lower high-nya banyak. Beda halnya ketika dia misalkan ketika lower high, lalu dia menyentuh high lagi. Itu maksudnya kan higher high. Itu kan berarti ada kecenderungan si sahamnya berubah arah. Jadi trennya dari tren turun ke tren uptrend, ataupun sebenarnya bisa aja mengalami fase sideways terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan terkait sideways seperti apa. Nah, selanjutnya, nah ini contohnya saham yang memang trennya turun. Contohnya di sini, kalau kita misalkan coding, kita tandai dulu. Misalkan posisi tertingginya. Posisi tertinggi saham, kita tadi kasih puncak, misalkan di gunungnya, puncaknya kasih H, lalu misalkan dia ternyata sahamnya turun, kita bisa ambil dari candle yang paling bawah, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita ambil shadow-nya juga, oh ternyata sahamnya turun. Nah, lalu kita lihat coding lagi. Apakah misalkan ada puncak lagi? Kita ketika kita sudah cari ketemu lembahnya, kita cari puncaknya lagi. Nah, ternyata puncaknya
lebih rendah dibandingkan dengan puncak sebelumnya. Nah, ini lower high. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika lower high lebih rendah dibandingkan high. Lalu kita tarik lagi, cari lagi lembah lagi. Cari lembahnya, oh ternyata ketemu di sini, posisinya di sini. Nah, berarti kan lower low. Nah, lower low, lower kenapa dibilang lower low? Karena lebih rendah gitu ya. Jadi sudutnya lebih rendah dibandingkan dengan L. Kalau misalkan di posisinya anggaplah di sini, dia balik arah gitu ya, dia anggaplah itu sideways ya. Ataupun nggak melanjutkan low selanjutnya lagi. Nah, setelah itu kita lihat lagi puncak lagi. Kita sudah ketemu lembah, kita cari puncaknya lagi. Kita cari puncaknya lagi, ternyata puncaknya lebih rendah dibandingkan dengan puncak sebelumnya. Nah, gitu ya. Kalau kita cari lagi, setelah kita cari puncak, cari lembahnya lagi, ternyata, oh ya lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Jadi ini ada kecenderungan, misalkan meneruskan. Anggaplah di sini belum ada candle-nya lagi, kita bisa, oh iya, kalau misalkan dia meneruskan, oh berarti dia lower low lagi. Gitu ya. Jadi kita cari puncak, cari lembah, cari puncak, cari lembah, cari puncak, cari lembahnya lagi. Mencari high, lalu cari low, cari high, cari low lagi. Nah, ketika tergambar coding itu artinya apa? Coding itu ketika kita lihat, oh dari polanya kecenderungan sahamnya turun. Kecenderungan sahamnya turun kalau misalnya kita anggaplah tarik garis, nah anggaplah trennya ya, trennya ini kan turun sebetulnya. Trennya cenderung ke bawah. Kenapa coding ini penting? Kalau misalnya kita hanya tarik garis saja, bisa aja kita ada menemukan misalkan di sini high-nya yang sama. High-nya yang sama, tapi misalkan ketika kita misalkan turun lagi, ketemunya lower-lower lagi. Bisa aja seperti itu. Kalau misalkan kita hanya berdasarkan tarik garis saja. Jadi kita harus biasakan coding dulu aja. Jadi bisa aja ketemu nanti lower high, nanti misalkan high-nya sama dengan posisi sebelumnya. Ketika lower high ketemu puncak yang sama, ini masuknya bukan lower high lagi, jadi masuknya high lagi. Ya, bisa aja dia balik arah ke yang sebelumnya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Itu kalau misalkan saham arahnya trennya itu turun. Kalau yang tadi kan trennya pada posisi naik. Ini posisi sahamnya trennya turun. Lalu selanjutnya, oke. Nah, kalau misalkan sideways ini biasanya ketika kita menemukan saham pergerakannya di situ-situ aja, gitu ya. Jadi nggak posisinya nggak breakout ke atas ataupun nggak breakdown ke bawah. Ya. Jadi misalkan kita anggaplah di sini ada dua, misalkan di sini kita posisi pertama high gitu kan. Nah, kita berarti kan di sini codingnya adalah low. Nah, ketika misalkan kita lagi buat lagi, apakah ini higher high atau higher low? Nah, ini ternyata dengan sebelumnya hanya high saja karena sejajar, ya. Jadi sejajar dengan yang sebelumnya. Nah, jadi kita pasti high lagi, lalu kita beat lagi, kita low. Jadi biasakan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ketemu, oh dari puncaknya ketemu lembahnya lagi. Ini ternyata posisi low-nya sama dengan sejajar setara dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini walaupun nggak nyentuh sama persis, ya kita sebutnya, saya biasanya kalau misalkan menjelaskan terkait support dan resisten, itu area ya. Jadi sebenarnya ini bukan garis yang pasti seperti ini. Bisa aja garisnya kan tebal. Jadi areanya bisa aja di sini. Ataupun di resisten di atasnya bisa aja ini tembus sedikit, ataupun dia menyentuh misalkan tembus sedikit juga bisa seperti itu. Jadi jangan terkecoh misalnya ketika dia oh ini sudah break, nah, bisa aja kan dia tidak bisa melanjutkan lagi karena belum ada konfirmasi gitu candle selanjutnya karena memang pas area di situ. Nah, lalu kita juga misalnya sudah low lagi, kita cari lagi ternyata high-nya sama dengan tinggi sebelumnya. Jadi sideways itu ketika apa? Ketika misalkan tingginya sama, lalu dari low-nya juga sama juga. Jadi puncak dan juga lembahnya itu ketinggiannya sama dengan puncak sebelumnya ataupun lembah sebelumnya. Itu ketika kita identifikasi saham yang sideways Bapak Ibu sekalian ya. Oke, selanjutnya saya back dulu. Oh, ini belum saya clear ya.
Nah, ini contohnya ketika sahamnya sideways. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lihat sekalian gitu ya, kalau misalkan kita anggaplah ini yang sideways-nya. Kita lihat sebelumnya, apakah sebelumnya itu sideways juga ataupun enggak. Nah, kita bisa identifikasi anggaplah di sini ya. Kita posisinya anggaplah high-nya di sini, lalu di sini low. Jadi ini kalau misalkan sini identifikasi bawah, lalu juga tarik atas, coding seperti itu. Nah, ini kan ada posisi higher high. Higher high, lalu di sini higher low. Nah, ini kan masih uptrend. Lalu juga di sini ada higher high. Nah, seperti itu. Ini saham yang masih uptrend, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika misalkan dia ketemu lagi, oh ternyata ketika ketemu puncaknya, dia turun, betul di sini higher low. Tapi ketika dia misalkan ketemu puncak, di sini puncak, dia lower high. Nah, lower high dari sebelumnya ini sudah ada transisi. Transisinya dari uptrend bisa downtrend ataupun sideways. Ini kebetulan ketika sahamnya turun, gitu ya, menyentuh, misalkan di sini lower high, nah di sini juga lower low. Ketika sebelumnya higher low jadi lower low, jadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Ini ada kecenderungan dia downtrend. Makanya kenapa saya bilang tadi, kita harus tarik lagi beberapa tren gitu ya, beberapa coding lagi. Kita tarik lagi beberapa coding lagi. Nah, ternyata di sini bisa kita bikin lower high lagi, lower high ataupun kita kan belum tahu apakah trennya akan lebih kuat apa enggak. Nah, ternyata kita cari lagi. Nah, di sini low, sudah bukan lower low lagi, tapi ketemunya low. Karena kita bisa lihat garis, di sini low, low, di sini low, di sini low. Kalau tarik kita garis seperti itu, anggaplah kita teruskan codingnya. Nah, kurang lebih bergeraknya, sahamnya nggak kemana-mana ya, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kalau misalnya kita buat channel, support dan resisten, pergerakannya ya di situ-situ aja harganya. Tapi dia ada dasar yang nggak jadi tembus ya. Jadi dia jadi support di sini. Jadi dia nggak tertembus, dia pasti mantul lagi. Jadi ketika misalkan dia mantul di area sini, naik, dia turun lagi, mantul lagi. Gitu. Jadi dalam misalkan time frame yang lebih pendek, ini bisa aja ini uptrend sebetulnya. Tapi kalau misalkan time frame yang lebih panjang, ini adalah sideways Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya ketika nggak harus menyentuh persis ya, bisa aja dia tidak, misalkan nggak bisa melanjutkan kenaikannya. Biasanya di sini areanya adalah area overbought. Ketika area overbought, orang cenderung kekuatan untuk membeli sahamnya sudah melemah, dia cenderung harganya turun. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, nah tarik lagi ke sebelumnya, nah inilah dasarnya kenapa si saham tersebut sebetulnya supportnya di area sini. Jadi tidak bisa melanjutkan kenaikan dari sebelumnya. Jadi pasti areanya di situ aja, di area supportnya dia sangat kuat di situ. Bisa juga dimanfaatkan untuk trading sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Untuk sideways pun bisa. Di mana? Di area channelnya. Ketika sudah ada, misalkan anggaplah 2 di sini ya. Di sini sudah ada kecenderungan dia sangat kuat di sini. Kita bisa masuk ke area reversal yang selanjutnya. Kita bisa masuk area sini. Gitu ya. Jadi kita bisa masuk di area yang sini ketika sudah ada yang kuat, misalkannya supportnya ataupun di area sini. Tapi kalau misalkan teman-teman juga bisa juga ketika entry ketika misalkan sahamnya sudah mulai berbalik arah. Misalnya anggaplah kita kan nggak tahu sih sahamnya apakah dia akan turun, apakah dia akan naik, gitu ya. Kalau misalkan kita turun, kita juga harus punya pengaman. Punya pengaman di mana? Punya pengaman di support sebelumnya. Anggaplah areanya di sini ya. Kalau kita tarik dari kiri ke kanan, nah areanya di sini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita di sini area stop loss-nya. Tapi kalau misalkan kita area stop loss-nya di sini, gitu kan, area taking profit-nya kita di area resistennya, di area di atas sini. Itu kalau misalkan kita bermain di sideways gitu ya, istilah trading di area fase sideways. Jadi biasanya seperti saya bilang di awal, kalau misalkan trading di fase sideways itu biasanya cenderung TikTok ya, cenderung lebih jangka pendek gitu. Dalam kita manfaatkan di area supportnya, kita jualnya di area resistennya.
Itu kalau misalkan fase sideways. Kalau misalkan kita, oh saya pengennya yang fasenya uptrend lagi aja, jadi tunggunya di atas ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tunggunya di atas. Itu adalah saham yang memang fasenya adalah fase di sideways. Nah, trend line gimana sih caranya kita membuat trend line? Jadi kita menggariskan hubungan area puncak ataupun dasar minimum per 2 titik. Jadi fungsinya adalah mempertegas identifikasi tren yang sedang berlangsung. Dapat menjadi support dan resisten, dan juga sebagai sinyal awal indikasi perubahan arah tren. Jadi ketika misalkan dia tidak bisa melanjutkan kenaikan dari puncak sebelumnya, itu biasanya cenderung si sahamnya sudah tidak kuat lagi untuk naik lagi, dia cenderung akan berbalik arah. Makanya kita bisa identifikasi ketika oh ya apakah kita taking profit di situ. Ya, kalau misalkan sudah kita sahamnya masih melanjutkan terus, ya kita bisa nyicil beli sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa nyicil beli, ya nggak harus misalkan anggaplah 10% dulu, siap kenaikan 10%, 10%. Ada yang konsepnya misalkan 25%. Jadi jangan full power dulu ketika kita biasanya gunakan trend following ya. Jadi biasanya kita memvalidasi dulu, oh iya naik 25%, tambah lagi muatan lagi 25%, naik lagi 25%. Nah, ketika misalkan sahamnya sudah berbalik arah, kita bisa sell sebagian juga. Atau misalkan kita sell seluruhnya juga bisa untuk merealisasikan keuntungan. Jadi lebih ke trailing stop ya. Jadi ketika tidak bisa melanjutkan kenaikannya, kita cenderung untuk menjual. Seperti itu. Jadi di aplikasi IPOT pun ada ya. Jadi menggunakan IPOT ATM atau robot trading, trailing stop misalkan dari puncaknya berapa poin ataupun berapa rupiah, kita bisa lakukan. Ataupun misalkan di harga yang lebih rendah lagi. Itu biasanya namanya target price yang dynamic ya. Jadi anggaplah nggak punya target price. Kenapa? Karena target price-nya itu akan direvisi terus. Jadi selama sahamnya naik, bisa di-keep. Makanya kenapa sih sebetulnya yang pakai trend following ini bisa cuannya bisa di atas 50%, ada yang sampai 100%, ada yang misalkan 200% berkali-kali lipat gitu, karena dia memanfaatkan kenaikan saham. Ketika misalkan dia sudah mulai sahamnya sudah cenderung berbalik arah, turun dan jangka panjang, dia biasanya akan melepas saham tersebut karena sudah trennya patah atau mengalami transisi gitu. Nah, ada 3 jenis trend line ya sesuai dengan tren masing-masing. Ada uptrend line tentunya, yang keduanya adalah down trend line, yang ketiga adalah sideways trend line. Nah, selanjutnya kita biasa gunakan moving average. Jadi moving average ini adalah rata-rata pergerakan harga saham dalam periode tertentu. Kalau misalkan kita tarik garis, itu namanya kita supportnya yang statis ataupun resistennya yang statis juga. Jadi kita tarik garis horizontal seperti yang saya gunakan tadi. Kita bisa gunakan indikator moving average untuk memvalidasi pergerakan harga. Jadi kita bisa, oh iya jadi buat trend line-nya pakai moving average. Jadi kita nggak usah gambar, kita gunakan aja misalkan moving average, misalkan 20 harian, 50 harian, ataupun 100 harian. Contohnya seperti ini. Nah, yang tadi yang awal kita buat channel. Jadi kita buat channel dari menghubungkan puncak-puncaknya. Jadi menghubungkan puncak dari yang sebelumnya, anggaplah di sini kita kasih tanda. Di sini ya, kita kasih tanda di sini, kita kasih tanda lagi di sini puncaknya, kita kasih tanda puncaknya lagi, sampai kita ketemu. Nah, di bawahnya juga sama, kita tandai lagi, kita untuk yang statik ini, kita kasih tandai untuk terendahnya, lalu kita tandai lagi yang terendahnya, tanda yang terendahnya. Di situ. Jadi kita buat garis yang menghubungkan puncak-puncaknya dan menghubungkan dari lembah-lembahnya. Itu kalau misalnya kita buat yang trennya yang statis ya. Jadi bisa juga bukan hanya horizontal, bisa juga diagonal. Nah, yang kedua kita menggunakan moving average. Jadi moving average ini kita anggaplah buat 3 moving average. Contohnya di sini kita lihat ada moving average yang misalkan 50 harian di sini. Di sini 50 harian. Gunakan juga yang 100 harian dan yang 200 harian. Kita lihat time frame-nya itu sekitar anggaplah
3 bulanan gitu ya, ataupun 4 bulanan. Nah, kita misalkan karena per triwulan itu lebih mudah ya, karena kita bisa lihat apakah trennya major trend ataupun minor. Kalau misalkan yang time frame yang lebih pendek, kita anggaplah yang minornya. Nah, ini contohnya yang di sini kan yang merah ini itu adalah 50 harian gitu ya. Yang kuning ini adalah 100 harian. Yang selanjutnya adalah yang hijau. Itu adalah yang 200 harian. Nah, tandanya saham yang uptrend ketika MA yang lebih rendah, contohnya MA 50 di atas MA yang lebih tinggi, yang lebih panjang. Jadi MA 50 lebih tinggi dibandingkan MA 100 dan juga MA 200. Ini kalau misalnya di aplikasi, ya kita masukkan aja MA-nya 3. Jadi ketika misalkan 3 ini, ya 3 garis ini posisinya lebih atas. Jadi yang atasnya dulu ini posisinya lebih rendah, ini yang lebih rendah. Itu berarti kita juga bisa lihat, oh misalkan trennya naik juga. Ini biasanya di aplikasi iPod juga ada namanya ya stock screener yang iPod on Windows. Ketika kita cari yang MA50 lebih, misalkan MA5 lebih tinggi dibandingkan MA20, lebih tinggi dari 60. Biasanya saham-saham yang memang uptrend gitu ya. Jadi kita tentukan dari situ untuk memvalidkan, oh ternyata memang sahamnya uptrend. Kalau tadi awalnya kita pakai coding, kita bisa langsung juga tanpa coding, tapi kita tentukan puncaknya. Tentukan puncaknya untuk kita kasih trend line-nya. Ini juga jadi trend line ketika misalkan validkan kapan dia misalkan berubah arah, kalau misalkan menggunakan EMA seperti ini ataupun menggunakan kita menggunakan puncak. Jadi ketika misalkan dia tidak menemukan puncak yang selanjutnya. Jadi sama dengan yang coding tadi ya. Nah, ini juga ketika misalkan MA5-nya memotong MA yang di bawahnya. Jadi bisa aja dia motong dia karena sahamnya turun dalam periode yang lebih pendek, dia memotong di sini. Ataupun disebutnya kan biasanya dead cross. Yang kalau misalkan untuk lebih valid lagi ketika dia memotong garis yang lebih panjang lagi. Biasanya kalau misalkan di momentum trader ataupun positioning trader, ketika misalkan dia MA sudah menyentuh yang paling bawah gitu ya, yang paling panjang, itu biasanya sudah dijual saham. Karena biasanya cenderung trennya akan melanjutkan penurunan ya teman-teman ya. Jadi kita sudah tahu ya gimana caranya membuat trend line dari menentukan dari puncaknya yang dari puncak dan juga dari lembah, dan juga kita bisa menggunakan garis moving average. Nah, yang selanjutnya kita bisa gunakan juga namanya chart pattern. Jadi chart pattern ini ada yang memang chart patternnya itu reversal tipenya ataupun continuation. Nah, kalau misalkan reversal artinya ketika misalkan si sahamnya itu balik arah. Nah, balik arah ataupun dia kalau misalkan yang continuation itu melanjutkan kenaikannya. Jadi kalau misalkan kita menemukan chart pattern yang melanjutkan continuation, kita bisa cicil beli lagi. Tapi kalau misalkan reversal, dari reversal naik misalkan ke turun, nah itu biasanya kita udah trailing stop untuk kita jual sahamnya, untuk taking profit di situ. Nah, kalau misalkan bottom reversal, misalkan sahamnya turun dia berubah arah jadi naik, nah kita bisa memutuskan untuk misalkan buy on weakness ataupun ya ketika dia sudah reversal ke harga yang lebih tinggi lagi gitu, artinya tidak melanjutkan turunan tapi dia balik arah jadi naik. Nah, yang syaratnya adalah bilateral ketika misalkan sahamnya hanya di channel-channel tertentu saja gitu, jadi bisa keduanya antara reversal ataupun continuation seperti itu. Biasanya juga ini sinyal indecision juga gitu ya, ketika misalkan banyak dari candlenya banyaknya doji gitu ya, ketika misalkan pembukaan turunannya turun, kita lihat misalkan per mingguan, oh ternyata harganya di situ-situ aja. Nah, ini juga chart pattern dapat menjadi indikator untuk melihat potensi keberlangsungan tren, apakah tetap berlangsung atau ada potensi pembalikan arah ya teman-teman ya. Contohnya gimana? Nah ini. Biasanya kalau misalkan untuk kita lihat fasenya uptrend, kita sudah tentukan misalkan ini puncak dari posisi terendah, anggaplah ya. Posisi terendah kita lihat
posisi terendah selanjutnya apakah lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Posisi puncaknya juga sama. Kita lihat apakah lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ketika di sini ada misalkan puncak, di sini biasa kan higher high lagi, higher high, tapi sudah ada dua high yang identik ya, tingginya sama. Ini berarti apa? Kekuatan dari minat beli dari investor ataupun pelaku pasar, trader, itu sudah mulai melemah. Jadi ketika dia sudah misalkan ingin membuat rekor yang baru, tenaganya sudah nggak ada. Gitu, sudah kehabisan bensin lah saya sebutnya gitu ya. Sudah kehabisan bensin, jadi sudah ada support resisten yang kuat di sini. Nah, ketika sudah tidak bisa membuat higher high lagi, ada kecenderungan sahamnya turun. Nah, kalau misalkan dari chart pattern ini adalah double top. Nah, double top itu biasanya kuat ya, karena dia sudah mencoba untuk all time high, misalkan contohnya ketika saham ini naik lagi, dia nggak bisa melanjutkan lagi kenaikannya lagi gitu. Jadi dia cenderung akan turun lagi. Nah, sebesar apa nih misalkan untuk penurunannya? Kita lihat dari simetrikalnya, misalkan di sini kita bisa anggaplah kita bisa potong kerugian di sini gitu ya. Jadi kita anggaplah kita sudah beli di nyicil di kiri sini, nyicil mulai dari sini. Ketika ketemu dua pola ini, kita cari simetrikalnya di sini. Jadi kan ini kan symmetrical triangle ya, ibaratnya kan ada double top. Nah, kita di sini bisa area untuk trailing stopnya, taking profitnya di sini. Jadi sudah ada double top biasanya kuat untuk dia balik arah. Ini adalah chart pattern untuk yang reversal. Jadi saling mendukung antara kita dari trennya sendiri, ini pas fase uptrend dia berubah arah, jadi pas downtrend dia biasanya ada chart pattern yang mendukungnya. Jadi saling mendukung antara chart pattern itu dengan kita bisa identifikasi tren. Nah, ini kan melanjutkan dia malah penurunan lagi. Nah, sudah channel lagi. Nah, kapan kita bisa anggaplah si downtrend ini balik arah. Nah, kita bisa lihat lagi downtrend ini balik arah ketika misalkan dia bisa break dari channelnya. Channel yang misalkan puncak lagi, ternyata dia melanjutkan. Tidak melanjutkan penurunannya, tapi dia balik arah ke naik seperti itu. Nah, ini kita bisa identifikasi fase uptrend, dia transisi, berubah jadi fase downtrend, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan di sini kan ada penan ya, artinya ketika ada pola kenaikan harga, dia sudah mulai menyempit. Ini adalah sinyal chart pattern adalah penan ini biasanya continuation ataupun wedges juga sama ya. Ketika misalkan channelnya sudah mulai mengecil. Kalau misalkan kita lihat, anggaplah kita buat channel di sini. Kita buat channel posisi puncaknya dia lebih rendah lagi. Tapi kita lihat di sini yang posisi lembahnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau misalkan kita lihat support, dia mulai menyempit. Nah, biasanya kalau misalkan support ini mulai menyempit, dia akan ketika break di sini, dia akan melanjutkan kenaikan di sini. Biasanya seperti itu. Nah, ini adalah chart pattern yang continuation. Jadi saling mendukung lah ketika kita menemukan pola seperti ini. Kita buat zigzagnya dulu, kita codingnya dulu. Jadi kita lihat di sini high, lalu misalkan di sini lower high, di sini lower high, tapi ketika misalkan lihat di sini, kita bisa lihat di sini low, higher low malah. Jadi kalau misalkan kita cuma lihat trennya aja, misalnya garis-garis aja, kita anggap, oh ini sahamnya sideways. Tapi kalau misalkan kita perhatikan lebih detail, oh ini sudah mulai menyempit. Kalau misalkan pola penan seperti ini, polanya flag, lalu polanya wedge gitu ya, nah itu biasanya akan continuation. Jadi sudah mulai fase ini, anggaplah kalau sideways ini terlalu kecil, nah dia biasanya akan melanjutkan kenaikan. Gitu. Ini adalah chart pattern continuation ya Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu juga ada tren internal. Jadi dalam sebuah tren itu ada juga naik dan turunnya, ada tren kecil di dalamnya. Atau bisa kita sebut juga minor trend. Untuk lebih detail kita bisa menggunakan time frame yang lebih singkat. Jadi makanya kenapa kita juga bisa gunakan untuk area entry. Jadi bisa juga ketika misalkan fase yang downtrend, kita misalkan fase yang downtrend, kita bisa manfaatkan kenaikannya gitu ya. Dia
minor trendnya kita untuk ambil cuan di situ. Walaupun misalkan dalam tempo yang lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Makanya disebutnya kan tren dalam tren. Contohnya seperti ini. Kita bisa manfaatkan ketika misalkan area di sini. Areanya ketika misalkan sudah dia sudah mulai turun, ya, gitu ya. Jadi kita ketika mulai polanya sudah mulai turun, nah di sini kan kita anggaplah area entry-nya dibandingkan sebelumnya. Apakah dia market structure-nya untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi biasanya ketika kita lihat high-nya lebih tinggi, di sini ada polanya di sini, berarti biasanya dia akan melanjutkan kenaikan lagi ketika break. Jadi kita bisa area masuknya di sini sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ini sebelumnya polanya apa di sini? Di sini sideways ya. Jadi hanya bergerak di area-area sini saja, lalu dia membentuk yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Nah, di sini sudah mulai kita lihat lagi, tapi dia misalkan untuk fase-nya lebih sedikit di sini. Nah, kita bisa masuk areanya bertahap sedikit demi sedikit. Nah, cut loss-nya di mana? Biasa cut loss-nya di area sini. Di area yang lebih rendah lagi. Ini bisa masukkan area buy. Kenapa? Karena dilihat juga antara ini dan ini, misalnya kita tarik garis lurus ya. Ini ketemu yang body candle yang kuat gitu ya. Jadi ketika high-nya lebih kuat, ini bisa kita sinyal bahwa oh ini market structure-nya akan melanjutkan kenaikannya lagi. Gitu. Jadi kita lihat misal ketika puncak ketemunya candle-nya yang kuat. Jadi ketemu candle di sini ada body candle yang putih, ya artinya sahamnya ada kekuatan dari buyer yang sangat kuat di sini di area break di sini. Jadi ketika di sini biasanya break dari sebelumnya polanya sideways. Jadi kenaikannya nggak terlalu signifikan, tidak ada kenaikan, tapi dia ada kenaikan di sini, kita masuknya di area sini. Jadi kita untuk memvalidasikannya di situ. Memvalidasikannya ke area di sini. Ini bisa chill di sini. Nah, trennya di sini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita untuk market structure itu penting ya ketika kita melihat sebuah tren. Apakah si tren itu sangat kuat ataupun bisa aja dia tidak bisa melanjutkan kenaikan yang lebih lanjut lagi. Ini kita bisa manfaatkan juga dari minor trendnya. Jadi kita kalau misalkan kita anggaplah kita time frame yang panjang, kalau misalkan kita buat time frame yang panjang, anggaplah dari bulan Maret sampai bulan Mei gitu ya, itu dari kita lihat tentukan puncaknya bisa di sini ya, puncaknya di sini. Tapi kalau misalkan kita ambil yang lebih pendek lagi, itu sebenarnya ada pergerakan harga naik turunnya. Kita bisa manfaatkan di sini. Seperti itu. Jadi ada tren, ada minor trend yang lebih pendek lagi, ada major trend yang lebih panjang lagi. Jadi biasanya kalau misalkan kita di trading, kita ada multi time frame ya. Tapi kalau kita sudah punya patokan, apakah tren 3 bulan, lalu buat 1 bulan seperti itu. Lalu misalkan bisa tren hariannya. Jadi ketika kita mengidentifikasi saham, ya biasanya seperti itu ya. Jadi jangan misalkan kita rubah, tiba-tiba lihat lagi yang setahun lagi gitu ya. Saham yang lain kadang cuma 3 bulan lagi. Jadi kita harus konsisten dalam menentukan time frame-nya. Jadi ada yang jangka menengah dan juga ada yang jangka pendeknya. Untuk kita melihat apakah ada minor trend di dalam tren yang lebih panjang tersebut. Oke, jadi kita boleh ya Bapak Ibu sekalian sebelum selesai ya. Jadi sambil kita praktek, kita pakai aplikasi ya di aplikasi iPod. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa gunakan saya stop share terlebih dahulu. Oke, saya stop share terlebih dahulu. Saya akan share dari aplikasi. Ya, jadi saya coba dari iPod Web ya.
Jadi Potweb ini bisa kita akses dari berbagai macam platform ya, baik itu misalkan Windows ataupun Apple gitu, ataupun dari iPad, tablet bisa ya. Jadi kita coba menu chartnya ya sekalian. Kita coba menu chartnya. Sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita masuk login, masukkan username dan password. Kita masuk ke iPotweb. Oke, kita masuk di kiri atas. Kita masuk ke chart ya. Silakan Bapak Ibu sekalian mau saham apa yang kita mau identifikasi trennya ya. Jadi contohnya di sini ada saham Telkom. Oke. Oh, banyak Harum, PNBS, Pegas. Oke. Harum ya. Oke, di sini kita Harum ambil time frame-nya ya. Nah, kalau misalkan daily, coba kita 1 week. Ini kelihatan ya kalau misalkan kita pakai yang mingguan ya. Kalau kita lihat mingguan, chartnya, candle-nya, ini kita bisa lihat. Kita tentukan, anggaplah puncaknya ya, di mana dan juga lembahnya di mana. Kalau misalkan sekilas kita bisa lihat kan ini sahamnya uptrend ya. Anggaplah kita garis. Oke. Kita tentukan di sini low-nya, anggaplah ya. Posisi terendahnya di sini, low-nya. Lalu kita lihat tarik puncak di sini. Nah, kita lihat lagi terendahnya di mana nih? Terendahnya di sini. Kita cari lagi puncaknya. Kita lihat puncaknya yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Lalu kita lihat lagi yang terendahnya di mana. Oh, ternyata posisi terendahnya anggaplah bisa di sini ya. Lalu di sini tarik lagi. Untuk posisi terendahnya bisa di sini, bisa di sini. Nah, ini anggaplah eh, trennya naik ya, anggaplah dari sini sampai sini ya. Tarik lagi. Oke, anggaplah sampai situ ya. Jadi kita kelihatan puncak-puncaknya di mana aja posisi-posisinya. Jadi bisa kita lihat coding. Nah, kalau misalkan kita lihat, nah berarti kan kalau misalkan di sini cenderung harga sahamnya naik. Nah, ini juga yang maksudnya dari MA ya. Jadi pakai moving average. Kalau misalkan kita pakai moving average, kita masuk ke indikator. Ya sekaligus misalkan triple MA. Kita masukkan, anggaplah sudah masuk sini. Masuk di sini, diklik dulu. Dan kita kasih. Luasnya kita kasih. Jadi kelihatan ya, misalkan dia cenderungan harga sahamnya naik kalau misalnya kita lihat mingguan. Tapi kalau misalnya kita harian, kecenderungannya turun. Nah, itulah kalau misalnya kita lihat dari candle aja bisa berbeda ya, berbeda persepsi. Kalau misalkan kita lihat dari misalkan yang time frame yang lebih panjang gitu ya, dari bulan dari 2021 sampai 2002 memang naik. Tapi kalau misalnya kita lihat yang time frame yang lebih pendek, maksudnya pakai candle yang lebih pendek, ini saham cenderungnya sahamnya turun ya, karena kita lihat di sini kita menemukan puncaknya yang lebih rendah dibandingkan dengan puncak sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita tergantung apakah kita sebagai posisi trading ataupun swing trading. Kalau misalkan posisi swing trading dari bulan Maret sampai posisi sekarang bulan Oktober, harganya nggak kemana-mana ya. Jadi walaupun dia turun, ini lebih cenderung sideways. Kita kalau misalnya kita lihat kondisi di sini high,
Nah, kalau misalnya kita primary more, oh kita tradingnya bisa aja anggaplah lebih panjang lagi, lebih dari setahun. Kita bisa pakai yang tadi trennya naik. Tapi kalau misalkan kita lihat time frame yang lebih pendek, misalkan 6 bulanan, ini kecenderungan sahamnya nggak kemana-mana ya di sini. Kita lihat di sini, anggaplah kita kasih teks di sini. Ah, makanya tren itu sebetulnya apa ya, melihat dari dia time frame-nya berapa lama. Jadi beda time frame itu biasanya candle-nya trennya akan berbeda. Di sini misalkan high, di sini high. Jadi nggak ada ini kalau misalkan chart pattern apa? Double top ya tadi ya. Kalau double top apa? Berarti dia biasanya akan melakukan penurunan lagi. Jadi udah makanya kenapa dia nggak kuat di situ. Di sini ada high, di sini high lagi. Ya, jadi high ada double top, dia cenderungan sahamnya turun. Turun sampai sini, tapi dia lanjutkan sideways. Jadi di sini ada dua ya, ada penurunan dan juga dia sideways. Itu untuk saham Harum ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita ambil lagi yang lebih pendek lagi, kita bisa lihat nih, anggaplah di sini, nah ini masih cenderung sideways untuk saham Harum ya. Jadi ini bisa sinyal indecision. Biasanya gimana kalau misalkan sudah pegang gitu, kalau misalkan sudah pegang, kita bisa anggaplah sebetulnya kita misalkan anggaplah kalau misalkan tembus di area sini, anggaplah di sini area 1.300-an kita sudah harus sebenarnya sudah cut loss. Tapi kalau misalkan masih nunggu sideways, kita balik tunggu dia misalkan naik, bisa aja misalkan potensi kenaikannya di harga 2.300 ini di situ. Kalau misalkan saham yang Harum. Lu juga saham apa lagi nih, boleh di kolom chat. Oke, ada wah ini menarik ya. Jadi saham saham tambang sekarang lagi naik panggung juga ya. Kalau misalkan tadi Harum itu trennya sudah mulai turun, tapi kalau misalkan kita lihat ada Ro, ini trennya cenderung naik ya. Jadi kalau misalkan kita coding di sini di sini posisi low-nya, posisi low-nya di sini. Oke, sorry ya. Di sini ada posisi high-nya di sini. Jadi bisa. Nah, kali ini bisa Bapak Ibu sekalian sebetulnya bisa pakai di sini kan trading view ya. Bisa juga pakai trading view yang Bapak Ibu miliki juga. Jadi bisa masuk ke biasanya juga ada formula-formula khusus ya. Misalkan dari yang komod di trading view. Saya coba tampilin trading view juga ya. Biar nggak bisa gambar bisa. Jadi ada shortcut sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa pakai aplikasi Pot, kalau bisa pakai Boxguard, kita lihat, oh ya trennya polanya seperti apa. Kalau misalnya trading view, kita bisa gambarnya secara otomatis juga. Tunggu dulu ya untuk trading view-nya ya. Ini misalkan kita masukkan sahamnya Adaro ya. Jadi kebetulan saya udah buat. Kelihatan ya. Jadi kita coding contohnya seperti ini. Jadi kita lihat higher high-nya. Nah, kalau misalnya kita dari posisi terendahnya ya, posisi terendah ini higher high, lalu kita ketemunya higher low, lalu higher high lagi, higher low, lalu dia ada higher high. Jadi kita lihat kalau tren yang mayor yang mana, yang ini sudah ditandai. Jadi sudah yang tandai, dia lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau kita tarik garis, nah ini ada break di sebelumnya. Ini cenderungan si saham Andaro ini masih naik. Kalau misalkan tadi, misalkan HRUM, cenderung dia sideways ya pas sebelumnya dan malah cenderung sekarang turun. Jadi dia ada 3 fase ya di sini. Ketika kita lihat fase yang pertama dia fase naik, uptrend gitu ya dari bulan Agustus sampai dia sudah akhir 2021.
untuk harum. Nah, dia mulai sideways di sini, lalu ada spike, ada 2 double top di sini. Makanya kenapa double top itu chart pattern yang powerful ya. Jadi dia biasanya untuk reversal. Makanya dia ada double top di sini. Jadi puncaknya mirip-mirip kenaikannya. Dia nggak biasanya akan melanjutkan berbalik arah turun ya sahamnya di sini. Kalau misalkan sahamnya di sini ya harum nih, tapi sekarang sudah mulai terlihat lagi, walaupun dia higher, tapi dia sudah belum ada tanda lagi untuk nembus sebelumnya. Jadi biasanya kita lihat indikatornya adalah lihat dari lower high yang sebelumnya apakah bisa tembus gitu ya. Jadi jangan lihat hanya dari satu lower high gitu ya. Kita lihat dari lower high yang sebelumnya, ternyata lower high yang sebelumnya itu lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi kita kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pengen masuk ke harum itu di areanya di area 2000-an seperti saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalkan beli di area situ. Kalau misalkan sudah beli, tapi kalau belum beli, kalau misalkan sudah beli ya bisa pertimbangkan untuk misalkan ambil cut loss-nya di area sini. Karena bisa dilihat di sini harusnya di sini sudah cut loss karena sudah ada higher low sebelumnya di sini dan ini jadi support yang kuat. Jadi ketembus di sini, nah ini sebenarnya sudah harus cut loss. Tapi kalau misalkan sekarang masih pegang, bisa sebenarnya mulai average up ya di sini ketika average down di sini ketika misalkan harga sahamnya breakout gitu ya. Jadi untuk kita menutup kerugian yang sebelumnya. Seperti itu kalau misalkan kita di saham harum. Nah itu contohnya seperti itu. Ada satu lagi tadi saham apa? Saya lihat. Kita lihat lagi saham apa yang ditanyakan. ABMM gitu coba lihat ya. Ini ada yang tanya juga pakai apa? Pakai Trading View ya. Jadi bisa langsung pakai Trading View. Kita masukkan indikatornya. Di sini pilih script name-nya higher high, lower low. Ini bisa dicari banyak yang ataupun pakai zigzag. Cari aja zigzag. Nanti kita akan ketemu ya zigzag. Di aplikasi import pun sama ya. Jadi ada zigzag. Cuman untuk mempermudah ya itu saya nggak usah tulis lagi higher high sama higher low-nya lagi. Jadi sebenarnya di aplikasi import pun bisa ya kita masukkan zigzag. Masukkan zigzag saja. Nah, akan kelihatan kan di sini. Kita tarik time frame yang lebih panjang lagi. Kelihatan kan saham Andaro tadi kan kelihatan higher low kayak gitu. Nah, kalau di sini kebetulan pakai trading view sama kok yang gratis juga di sini. Nah, yang zigzagnya sudah ada nama-namanya higher high-nya. Tapi kalau misalkan bikin teks juga bisa. Cuma saya agak ini ya repot kalau nulis higher high sama higher low-nya lagi. Jadi kalau misalnya tanya ini bisa pakai trading view, masukannya namanya higher high lower low aja gitu. Jadi untuk kita kok membantu coding kita gitu ya. Jadi kalau misalkan sebetulnya kalau misalkan kita lihat tren yang lagi naik ini contohnya ini sahamnya ABMM ya. Jadi ABMM di sini masih menyentuh higher high tapi dia belum nemu lagi ya. Jadi kalau misalkan area entry-nya kita bisa lihat ketika misalkan dia sudah balik arah dibandingkan dengan higher high-nya. Jadi misalkan dia melanjutkan lagi, misalkan dia lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, higher low-nya lagi, ini anggaplah dia naiknya lebih tinggi dari ini ya, dibandingkan dengan sebelumnya. Misalkan di area sini bisa masuknya di area di sininya ya. Jadi masuk area di sininya karena lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kalau nggak salah ini kan all-time high-nya ya untuk saham apa ya ABMM. Ini trennya masih strong bullish ya. Coba kalau kita tambahkan moving average. Kalau kita tambahkan moving average, ada triple MA. Dan masukkan triple MA.
Di sini amannya apa aja kita lihat. Kan sini amannya 5, 10, 20. Kita misalkan tambah time frame yang lebih panjang lagi. Misalkan 20. Terus ya. Oke. Nah, ini kan berarti MA yang di atas kan yang lebih rendah itu masih di atasnya. Ini juga masih di atas, ini masih di atasnya. Berarti sebenarnya masih trennya masih naik ya. Trennya masih naik walaupun misalkan harganya ada penurunan. Jadi kalau misalkan yang kita sudah keep masih bisa keep, bisa pegang. Kalau misalkan kita cari untungnya di mana? Cari untungnya di area higher high di sini yang sebelumnya. Jadi area support kuatnya adalah di higher high sebelumnya. Jadi di area 3.200-an ya. Kalau misalkan kita taking profit kalau misalkan dari sebelumnya. Ataupun misalkan bisa tunggu harga ketika mulai balik arah di situ. Jadi biasa kalau misalkan mulai balik arah di situ, kita bisa mulai koleksi lagi untuk ABMM. Ini udah kelihatan ya di sini saya sideways sahamnya lama dia lower high, high, tapi dia nggak ada higher high lagi, ketemu higher high-nya itu baru di sini. Nah, ketika higher high, ya sebenarnya kita lihat posisinya belinya di mana sebetulnya di area ini yang paling enak. Karena lihat dari higher high sebelumnya. Anggap aja bisa dari area sini ataupun di sini. Gitu ya. Ini untuk saham ABMM. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa gunakan aplikasi boleh dari iPod, TradingView sama juga ataupun misalkan yang dari aplikasi iPod on Windows juga bisa gunakan. Jadi saya yang gunakan juga nggak ada yang berbayar ya di sini ya. TradingView juga nggak berbayar, yang di iPod juga nggak berbayar. Jadi aplikasinya bisa di chart yang di iPod kan kita nggak usah bolak-balik lagi. Biasanya kita langsung bisa eksekusi buy di sini gitu ya. Kalau misalkan kita udah tahu nih, udah punya analisis, nah kita sudah masukin trading plan, kita tinggal langsung buy aja, langsung ke menu buy di sini. Biasanya seperti itu. Ataupun kita langsung bisa cek portofolio, langsung kita ke menu sell. Misalkan kalau punya saham yang memang kita ingin jual, sudah menyentuh misalkan resistennya gitu. Kita misalkan targetnya ingin target sudah yang tercapai seperti itu. Ini kalau misalkan di iPod web sama dengan yang aplikasi yang di mobile pun itu juga bisa. Jadi bisa charting juga. Silakan Bapak Ibu sekalian ke menu chart. Oke, mungkin sudah 20.15. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya, sekitar 15 menit terakhir sampai kita pas sampai setengah 9. Mungkin saya kembalikan ke Mas Ferry kembali. Silakan Mas Ferry. Oke, thank you Mas Isa ya. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Mas Isa bisa teman-teman pahami ya dengan baik ya untuk memulai analisis tren saham teman-teman semuanya. Oke, kita langsung masuk ke sesi Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, sebagai semuanya. Yang pertama adalah dari Fadila Putri ya di 7.20 PM, ketika suatu saham sudah mencapai beberapa kali HH ya, high ya, kita bisa mengidentifikasi kapan harga saham tersebut akan berpotensi mengalami penurunan nih, Mas Isa. Oke, ya terima kasih Kak Fadila Putri atas pertanyaannya. Saya coba sambil tampilkan juga ya tadi yang di aplikasi. Kebetulan sudah ada contohnya ya. Jadi kita kan tadi sebetulnya belajar tuh terkait market structure ya. Jadi market structure apakah dia trennya naik ataupun trennya turun ataupun trennya sideways. Jadi kita nggak bisa Kak Fadila maksudnya kita pengen cari maksudnya higher high-nya bisa aja bisa lebih dari 3 ataupun 4 pun 5 pun nggak ada patokan resminya. Cuman yang kita bisa cari tahu itu apakah dari higher high sebelumnya itu dia
market structure-nya kuat apa enggak. Kalau misalkan ciri-cirinya kita lihat market structure-nya kuat ataupun dia melanjutkan higher high selanjutnya, biasanya kalau kita tarik dari garis sebelumnya, anggaplah di sini ya. Saya anggaplah tarik garis di sini. Nah, bisa sekitaran di sini. Jadi kalau ketemunya, biasanya kalau ketemu di sini, oke, nah ketemu di sini, oke, saya tarik. Harus overlay line, saya cancel dulu, Ctrl Z dulu. Nah, anggaplah di sini ya, anggaplah di sini ketika misalkan contohnya dari candle, ketika yang ditembusnya atau ketinggiannya sama mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Ya misalkan di sini, ini candlenya adalah candle kuat. Nah, kalau candle kuat di sini, nah ketemunya tingginya sama gitu dengan high rate sebelumnya, biasanya akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misalkan dia tidak ada higher high-nya itu lemah, misalkan anggaplah higher high-nya itu misalkan ketinggian yang tidak terlalu signifikan, itu biasanya cenderung lemah. Contohnya di sini ya, misalkan di sini kan kenaikannya di sini kan sebenarnya ada higher high tapi kenaikannya hanya nggak terlalu besar kalau misalkan dengan time frame yang sebelumnya. Nah itu biasanya tidak akan melanjutkan lagi karena dari sisi kemiringan di sininya itu tidak terlalu tinggi. Nah, ketika dia misalkan untuk recover bounce back-nya cepat, misalkan ini sloping-nya kan lebih cepat ya, bawahnya itu cukup volatile, tapi biasanya ketika misalkan dia mulai balik arah, kita entry-nya area mana? Area di sini biasanya. Bisa di area-area di sini, kita bisa entry. Jadi, nggak ada patokan apakah higher high-nya berapa dulu, dia kapan beresnya. Kita hanya bisa tahu ketika misalkan dia sudah tidak bisa menempuh higher high yang selanjutnya. Jadi itu udah sinyal itu biasanya reversal. Jadi nggak ada, bisa aja saham kan rally dari awal tahun sampai akhir tahun ada juga saham naik. Contohnya ini Adaro juga yang tadi kan sahamnya dari awal tahun naik terus gitu ya. Jadi nggak ada patokan. Di sini yang Adaro tadi ya. Di sini menyentuh higher high terus ya. Jadi higher high, higher high, higher high, higher high, higher high lagi. Walaupun di sini ada lower high, nah kita bisa sebenarnya bisa aja di sini anggaplah kita masuk entry di area di sini ya. Entry di area di sini ya kita sebenarnya bisa aja jual di sini. Misalkan cuan kita tipis ya nggak masalah, rezekinya di situ nggak apa-apa. Gitu ya. Ataupun kita misalkan sudah menyentuh antara higher low ini sudah lebih rendah, nah itu kita bisa jual di sini juga. Jadi selama sahamnya masih naik menyentuh rekor terus, higher high higher high lagi, itu kita bisa ambil gitu. Cuman memang ada potensi ketika dia sudah lama panjang, ya pasti kekuatannya akan lama-lama menurun gitu ya. Kita bisa, makanya kalau saya bilang entry-nya bisa di berbagai macam harga di sini. Berbagai macam harga ya kita bisa porsinya nyicil lah ibaratnya. Jadi nggak langsung kita masukkan all cash misalkan di awal sini. Kita misalkan 20% ataupun ada yang nyamannya saya 10%, ke Fadila masuk 10%. Bisa masuk di area ketika dia misalkan sudah mulai balik arah lagi di sini. Area balik arah lagi di sini juga bisa. Gitu ya. Semoga menjawab ya untuk Kak Fadilah. Jadi tidak ada patokan khusus. Oke, terima kasih Mas Isa. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengetahui bahwa tren naik atau turun akan balik arah nih, Mas Isa? Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Mas Isa yang menanyakan terkait hal ini. Silakan Mas Isa. Oke ya, jadi saya tadi sudah dijawab juga ya. Jadi terkait ini sambil jalan mungkin ya tadi sambil jalan nggak masalah. Jadi ketika misalkan kenapa dia mulai berbalik arah atau mulai transisi ketika tidak bisa melanjutkan kenaikan yang sebelumnya. Kalau misalkan kita lihat di sini ada row masih bisa melanjutkan kenaikannya. Jadi anggaplah di sini walaupun ada satu di sini lower half tapi dia masih ada naik kuat. Jadi ketika ini juga sinyal misalkan orang yang misalkan jual di sini juga bisa juga nggak masalah. Jadi rezekinya di sini aja. Anggaplah belinya udah mulai nyicil dari sini. Mulai nyicil dari awal, jualnya di sini. Ya bisa juga. Tapi kalau misalnya kita lihat saham yang lain, tadi Harum ya.
Harum kelihatan ini kan trennya masih naik ya. Kalau misalkan di Adaro, nah kita masuk lagi ketika misalkan dia menyentuh harga naik lagi. Oke, thank you Mas Isa. Oke Mas Isa, Oke. pertanyaan berikutnya ya dari Kistia Istri, untuk menentukan bahwa tren naik atau turun perlu analisa berapa minggu nih Mas Isa, atau ada time frame-nya nggak, berapa lama nih biasanya? Oke ya, jadi untuk kita menentukan trend line gitu ya, kita bisa tergantung time horizon kita ya. Jadi kalau misalkan time horizon kita anggaplah kita swing trading, kita bisa ambil trend time frame-nya itu sekitar 3 bulan. Jadi 3 bulan, 1 bulan, lalu itu udah cukup. Ya, tapi kalau misalkan kita time frame-nya lebih panjang gitu ya, misalkan positioning trading, ya kita bisa ambil time frame-nya yang lebih panjang 1 tahun. Nah, itu udah melihat apakah kita menemukan tren dalam tren tadi seperti yang saya sebutkan. Kalau misalkan tren dalam tren, anggaplah tren minornya anggaplah bisa lebih rendah. Tren minornya dia sideways, tapi kalau misalkan tren jangka panjangnya dia masih uptrend kayak gitu. Jadi memang dikembalikan lagi trading style-nya seperti apa. Tapi kalau misalkan sudah melihat sahamnya uptrend, misalkan dari sisi tren, itu bisa untuk menentukan untuk beli atau jualnya. Kita yang penting tentukan sudah tahu entry-nya di mana, di area entry-nya di mana, tahu exit-nya di mana, itu sudah bisa sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita, saya ingin tambah lagi agar lebih yakin, tambah pakai indikator, bisa pakai indikator moving average, ataupun kita misalkan lihat dari chart pattern-nya juga. Jadi saling mendukung lah untuk dari chart pattern sendiri, dari tren lainnya juga seperti apa, dan juga tentunya misalkan candle-nya, kalau misalkan candle-nya juga kuat dan juga volumenya juga, volume transaksinya juga tinggi dalam periode tertentu, ini bisa, ini juga jadi sinyal kita untuk menentukan beli. Jadi jangan sampai ketika kita beli volumenya dari chart pattern-nya oke, dari trennya oke, tapi dari segi volume transaksinya itu nggak terlalu signifikan. Biasanya itu juga jadi pertimbangan ketika volumenya oke, banyak yang transaksi, berarti saham itu liquid, ya kita bisa masuk ke saham tersebut. Itu adalah pertimbangan ya ketika kita masuk satu saham. Semoga menjawab ya. Oke, thank you Mas Isa. Pertanyaan berikutnya nih dari Mulyadi Muklis ya. Terus kapan waktu kita untuk menjual dan membelinya nih Mas Isa? Oke. Sip ya. Oke, saya izin share screen lagi ya contohnya. Anggap misalkan kapan sih beli sama jualnya gitu ya. Ketika kita beli itu kita sudah tahu risk and reward-nya ya. Jadi risk and reward-nya berapa? Anggaplah kita misalkan belinya di sini contohnya, anggaplah saham yang uptrend gitu ya. Ketika sahamnya uptrend, oke, kita masuk lagi Adaro lagi ya. Ketika misalkan sahamnya uptrend, kita tentukan dulu misalkan risk reward-nya berapa. Jadi bisa pakai di sini sebetulnya. Long position. Anggaplah kita mau entry di sini ya. Anggaplah ini kita replay ya. Sebelumnya. Nah, kita belinya anggaplah di higher high sebelumnya. Dan juga lower low sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita pastiin, kalau misalkan kita beli saham, nah, kita tahu misalkan dia target harganya di berapa. Misalkan target harganya anggaplah 3.700 misalkan di sini. Nah, kalau misalkan kita stop loss-nya, kita jualnya kita anggaplah beli di sini. Biasanya ketika misalkan dia sudah mulai berbalik arah gitu ya. Jadi dia misalkan tidak menyentuh harga terlebih rendah lagi, dia mulai balik arah lebih tinggi dibandingkan dengan higher low sebelumnya. Jadi kita patokannya ada beberapa higher low. Jadi kita bisa lihat higher low di sini, kita bisa entry-nya di area sini nih. Di area sini kenanya. Lalu kita lebih loss lagi misalkan untuk cut loss-nya di sini. Jadi misalkan ketika misalkan sahamnya menyentuh higher high lagi lebih tinggi, kita bisa jual sebagian ataupun kita
kita misalkan tambah muatan juga bisa juga seperti itu. Tapi kalau misalkan sahamnya turun, ya kita bisa jual semua di sini. Nah, ketika misalkan dia sudah mulai berbalik arah, mulai berbalik arah berarti biasanya lebih rendah dari sebelumnya. Jadi bisa di area entry itu di area di sini, misalkan di sini ya. Lalu kita misalkan jualnya di area higher lebih tinggi gitu ya. Ataupun ketika misalkan dia tidak bisa menyentuh harga tertinggi di area mana. Jadi bisa taking profitnya di sini juga. Di sini area sini juga bisa gitu. Nah, itulah ketika kita kapan jual dan belinya. Ketika jual itu ketika anggaplah kita taking profit, ya harusnya target price-nya lebih tinggi dibandingkan dengan kita cut loss-nya. Semoga menjawab ya. Oke, thank you, Mas Isa ya. Ini ada pertanyaan. Ini nggak ada namanya ya, dari anonim ya. Bagaimana lihat suatu tren kuat atau tidak ya, Mas Isa? Silakan. Oke. Oke, thank you. Jadi untuk kita melihat tren atau kuat atau tidak, kita lihat apakah dia bisa melanjutkan kenaikan dari sebelumnya dan juga bisa lihat juga dari candlestick-nya. Jadi kalau misalkan candlestick-nya dia volumenya tinggi juga, misalkan di sini, di sini saya share lagi. Matikan reply-nya dulu. Kita lihat dari higher high sebelumnya. Biasanya kita lihat higher high sebelumnya. Kalau misalkan dia signifikan dari candlenya, misalkan di sini ya, anggaplah kita ambil di sini. Ambilnya di sini. Ketika dia tembusnya dari sebelumnya itu candlenya kuat, misalnya ketemunya hijau lagi dan tebal. Jadi biasanya dari volume-volume yang di sini, yang volume-volumenya besar gitu ya, dari kenaikan juga tinggi, bodinya tebal juga itu juga bisa jadi sinyal untuk kenaikan selanjutnya. Dibandingkan sama halnya ketika kita lihat higher high sebelumnya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat higher high terus, itu kecenderungan sahamnya akan lebih kuat lagi gitu ya. Jadi sampai dia mulai melemah ketika misalkan tidak bisa melanjutkan kenaikan lagi. Misalnya setelah higher high, dia high lagi ketemu. Nah, itu sudah mulai sinyal lagi ketika ada dua puncak antara high sebelumnya dengan high yang kita temukan itu sudah sinyal untuk reversal seperti itu. Semoga menjawab ya dari Pak Michael ya barusan ya. Oke, pertanyaan terakhir ya, dari Pak Oke. Mikal. Beliau bertanya untuk tahu chartnya ini akan naik atau turun itu dari mana ya, Mas Isa? Oke. Sorry, ini Oke. dia ada beberapa pertanyaan di hal yang sama. Silakan. Oke, thank you. Jadi sebetulnya kita nggak bisa tahu ya, misalkan chartnya akan naik pasti ataupun turun pasti. Yang bisa kita lakukan adalah kita sudah punya pengaman. Contohnya kalau misalkan pengaman adalah cut loss tadi ya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, nah misalkan rasionya harus lebih rendah dibandingkan dengan reward-nya. Jadi ketika kita sudah dapat reward-nya, sudah kita misalkan sudah sesuai dengan prediksi kita. Kalau misalnya nggak sesuai dengan prediksi kita, kita sudah bisa punya exit strateginya juga. Jadi tidak selalu kalau misalkan saham pasti itu akan pasti naik ataupun pasti turun. Kita hanya bisa memprediksikan saja. Dan kita sudah punya worst skenario-nya ketika saham itu tidak sesuai. Misalkan anggaplah kalau misalkan dari chart pattern itu oh iya dan juga dari trennya itu naik, tapi ternyata kekuatannya nggak terlalu kuat, ternyata dia market structure-nya juga lemah, dari sahamnya akan turun, ya dia kita harus udah siap gitu. Jadi makanya kalau misalkan kita ketemu yang seperti itu, kita porsinya juga bisa bertahap. Kecuali memang follow the trend aja. Ketika misalnya kita kebetulan belinya di harga bawah, masih harganya naik, kita bisa revisi terus si harga taking profitnya selama dia belum berbalik arah seperti itu. Jadi memang yang paling enak itu ketika kita sudah trennya udah mulai di awal-awal fasenya gitu. Selama dia belum berbalik arah, kita masih bisa keep saham tersebut. Jadi selama trennya naik ya terus aja kita keep kecuali si sahamnya sudah mulai berbalik arah, kita bisa profit takingnya ketika dia sudah mulai turun gitu. Jadi kita nggak profit taking di puncaknya, tapi kita profit taking ketika di area penurunannya seperti itu. Untuk Pak Michael.
Oke, thank you Mas Isa. Semoga Ya, bisa thank you menjawab ya pertanyaannya. Pak Michael. Thank you banget. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat teman-teman yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat ya. Topik kita pada malam hari ini terkait analisis tren saham. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah bisa nih membuat bagaimana sih melihat suatu saham itu trennya apakah bullish, apakah bearish atau sideways. Dengan teman-teman bisa membuat coding ya, dan kira-kira juga tadi bagaimana penggunaannya di aplikasi iPod dan TradingView ya. Harapannya teman-teman sudah bisa melakukan hal itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum belum mendaftar webinar kita, silakan teman-teman juga bisa ikut daftar webinar kita ya. Untuk kelanjutan materi-materi yang mungkin teman-teman masih penasaran nih, kira-kira terkait technical baik maupun terkait fundamental ya, teman-teman bisa ikuti dengan link berikut ini ya. Silakan teman-teman mendaftarkan, ada di week 1, 2 dan week 3 dan 4 ya. Nah, teman-teman semuanya juga bisa mendaftarkan diri juga di aplikasi iPod di menu Journey. Nanti bisa pilih schedule-nya dan silakan teman-teman registrasi ya. Biasanya akan ada email biasanya, dan juga bisa langsung join di sini. Dan juga sambil di sini juga saya mohon teman-teman mohon untuk kesediaannya untuk mengisi polling untuk webinar kita ke depannya. Dan sambil mengisi polling mungkin ada closing statement nih dari Mas Isa. Silakan Mas Isa. Thank you Mas Benny, thank you semua Sobat iPod sekalian yang sudah join dari awal hingga akhir. Semoga harapannya ketika kita sudah paham dari basic technical analysis dan juga kita lebih dalam lagi dari tren, ada beberapa sebenarnya materi lagi Sobat iPod yang misalkan kita harus juga bisa menentukan support dan resisten. Tadi mungkin nggak saya bahas lebih detail, itu harusnya lebih dulu materinya. Jadi tiba-tiba kalau misalkan belum ikut tentang support dan resisten dan juga chart pattern, itu bisa ikut materi yang lainnya baik dengan saya ataupun dengan investment spesialis lainnya. Jadi harapannya ketika kita sudah tahu technical analysis, lalu kita terapkan dengan money management. Nanti terkait money management pun seperti yang saya jelaskan tadi sedikit, itu pun ada materinya. Jadi kita sudah paket lengkap lah ketika kita sudah punya mindset yang baik ketika kita bertrading, lalu kita juga punya metode yang juga memang kita nyaman gitu, kita paham, dan tentunya juga kita punya money management yang baik. Jadi harapannya akan sukses dalam trading itu sendiri. Terima kasih Mas Penny sekali lagi dan Sobat Ibu semua. Mohon maaf atas jika ada yang kurang. Semoga bermanfaat buat semuanya. Thank you semua. Sampai jumpa di edukasi selanjutnya. Bye-bye. Oke, thank you Mas Isa ya, thank you juga Sobat iPod semuanya. Semoga bermanfaat webinar kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di webinar kita berikutnya. Happy learning, happy investing bersama iPod. Semua bisa investasi. Bye bye teman-teman semuanya. Thank you Mas Isa. Thank you.